Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno atau Medang, yaitu Dharmawangsa pada akhir November 1042. Erlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru Daha, sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Jenggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Lokasi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diduga berpusat di Daha, sebuah wilayah pemukiman yang diperkirakan ada di bagian selatan Jawa bagian timur, mendekati wilayah kota Kediri sekarang di Jawa Timur. Sumber sejarah. 1. Prasasti Pandeglang 1 dan 2. Penjelasan Sri Bhameswara dan Sri Sarwaswara. 2. Prasasti Hantang. Penjelasan Mapanji Jayabaya. 3. Prasasti Angin pada masa Sri Aryaswara. 4. Prasasti Jaring pada masa Sri Gandra. 5. Prasasti Semanding pada waktu Mapanji Kamaswara. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Sri Jayabaya. Berdasarkan catatan yang ada, Sri Jayabaya berkuasa pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Banyak pencapaian yang diperoleh Raja Sri Jayabaya. Salah satunya adalah perluasan kekuasaan. Jayabaya mampu memperluas kekuasaan Kerajaan Kediri sampai seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian, ia juga mampu menyejahterakan kehidupan warganya. Hal ini terbukti dari perekonomian yang melaju sangat pesat. Bahkan, sektor pertanian dan perdagangan pun dinilai sangat makmur di masa kepemimpinannya. Jayabaya dikenal akan ramalannya yang dinamakan Jangka Jayabaya. Beberapa ramalannya bahkan disebut telah terbukti kebenarnya di masa kini. Daftar Raja-Raja Kediri atau Panjalu. 1. Maharaja Sri Samarawijaya sejak 1042 Masehi. 2. Maharaja Sri Jitendrakara sekitar tahun 1051 Masehi. 3. Maharaja Sri Bhameswara 1117 sampai 1130 Masehi. 4. Maharaja Sri Jayabaya 1135 sampai 1157 Masehi. 5. Maharaja Sri Sarwaswara 1159 sampai 1161
Masehi. 6. Maharaja Sri Aryaswara sekitar tahun 1171 Masehi. 7. Maharaja Sri Gandra sekitar tahun 1181 Masehi. 8. Maharaja Sri Kameswara sekitar tahun 1190 Masehi. 9. Maharaja Sri Kertajaya 1194 sampai 1222. Kehidupan politik. Kerajaan Kediri berdiri kira-kira hanya 1 abad. Namun, ada beberapa perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang terjadi. Sebutan Panglima Angkatan Laut atau Senopati Sarwajala muncul dalam keterangan. Sekiranya peran di bidang kemaritiman menjadi lebih penting, terutama dalam menjaga jalur keluar kerajaan melalui Sungai Brantas. Selain itu, ditemui pula adanya aspek demokrasi, yaitu permohonan yang langsung datang dari masyarakat melalui pejabat-pejabat setempat kepada raja. Aspek penting lain di bidang politik adalah adanya Samya Haji atau raja daerah dalam struktur kekuasaan Kediri. Raja daerah ini dengan kekuasaannya masing-masing memiliki peran penting terhadap eksistensi pusat kerajaan Kediri. Pada akhirnya, kekuasaan-kekuasaan kecil ini yang melemahkan Kediri. Misalnya, Tumapel, wilayah yang cukup dekat dengan Daha, memberikan perlawanan dan berhasil menumbangkan Sri Kertajaya. Kehidupan ekonomi. Tidak banyak penjelasan yang dapat ditemukan terkait dengan penduduk kerajaan Kediri. Berikut dengan kegiatan perekonomiannya. Namun, jika merujuk pada zaman dan wilayahnya, kerajaan Kediri tentunya memiliki pengelolaan di bidang pertanian yang dilangsungkan di wilayah pedalaman dan perdagangan yang dilangsungkan melalui aluran Sungai Brantas dan Kali Lamong menuju ke pantai utara Jawa. Umur kerajaan yang sangat singkat ini menjadi faktor utama tidak adanya informasi yang kredibel mengenai kondisi kerajaan. Kehidupan agama. Kerajaan Kediri menurut peninggalannya menganut agama Hindu Siwa, merujuk pada Candi Gurah dan Tandawongso. Tidak ditemui adanya bukti-bukti adanya Buddhisme terkait dengan kerajaan ini. Di sisi lain, nama Abhiseka atau penjelmaan Wisnu juga dikenal pada raja-raja Kediri, meskipun menganut agama Siwa. Hal ini dapat didasarkan pada posisi raja sebagai pelindung masyarakat, meskipun tidak memberikan peninggalan sebanyak kerajaan Mataram. Misalnya, candi-candi peninggalan Kediri mengawali ciri khas candi masa Singosari. Peninggalan kerajaan Kediri. Candi Gurah. Candi Gurah letaknya tidak terlalu jauh dari Candi Tandawongso, hanya berjarak sekitar 2 km saja. Ukuran candi ini hanya 9 kali 9 meter. Candi ini ditemukan pada tahun 1957. Akan tetapi, karena dana yang minim, akhirnya candi tersebut dikubur kembali.
Candhi Tandha Wangsa. Situs ini ditemukan pada awal tahun 2007 dengan luas lebih dari 1 hektar. Penemuan ini dianggap sebagai penemuan yang terbesar untuk sejarah Indonesia dalam periode klasik dan merupakan peninggalan Kerajaan Kediri. Ditilik dari bentuk arca-arcanya, ada kemungkinan candi ini dibangun pada abad ke-9, masa Kerajaan Kediri awal. Struktur Candhi Tandha Wangsa dikatakan magis karena denah serta arsitekturnya yang membentuk sekat-sekat seluas 3x3, sehingga total ada 9 bidang. Dengan asumsi perhitungan yang sama pada lahan kedua, maka dapat dikatakan terdapat 81 bidang ruang, yang mana dalam konteks simbol keagamaan, jumlah denah tersebut mirip dengan konsep Vastu Purusa Mandala, sebuah konsep arsitektur magis dalam agama Hindu. Konsep itu diciptakan untuk mencegah kemarahan Vastu Purusa, yaitu raksasa yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Raksasa tersebut sangat destruktif, sehingga dewa lain membunuhnya. Akan tetapi, Dewa Brahma membuatnya menjadi abadi. Patirtan Kepung. Candi Kepung merupakan salah satu bukti peradaban yang terdapat di sekitar aliran Kali Serinjing. Sebuah candi yang diidentifikasi sebagai Patirtan kuno. Candi dengan struktur paling lengkap yang tertimbun akibat letusan Gunung Kelut. Patirtan tersebut menyerupai Candi Tikus yang ada di Trowulan Mojokerto dan merupakan candi dengan bagian terlengkap yang pernah ditemukan di Kabupaten Kediri. Candi Penataran. Nama aslinya adalah Candi Palah. Adalah candi yang paling megah dan paling luas di Jawa Timur. Candi ini berada di lereng barat Gunung Kelut. Diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri pada tahun 1120 Masehi. Yang menarik dari candi ini adalah adanya relief yang tak lazim, yaitu adanya adegan perang pada dinding candi, di mana para prajuritnya mengenakan kostum dengan rumbai di kepala. Rumbai ini mirip dengan yang dimiliki suku Maya. Selain itu, ada relief romantis mengenai kisah cinta Raden Panji dari Kerajaan Kahuripan dengan Putri Candrakirana dari Kerajaan Kediri, yaitu cerita tentang perpisahan, kemudian pencarian, dan akhirnya bersatu kembali. Karya sastra pada masa Kerajaan Kediri. Masa Kediri dianggap sebagai zaman keemasan Jawa kuno di bidang kesusastraan. Beberapa kakawin diciptakan pada zaman ini. Kitab yang muncul di kemudian hari, seperti Negara Kertagama, juga menyantumkan beberapa informasi mengenai Kerajaan Kediri. Hal ini dikarenakan Kediri dianggap sebagai pendahulu Imperium Singosari dan Majapahit. Kitab-kitab sastra yang diciptakan pada masa ini antara lain Bharatayuda oleh Pu Sedah dan Pu Panulu, Hariwangsa oleh Pu Panulu, Gatut Kaca Seraya oleh Pu Panulu,
Semaradahana oleh Pu Darmaja, Sumanasantaka oleh Pu Monaguna, dan Kresnayana oleh Pu Triguna. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Kerajaan Kediri yang ditulis dalam Serat Calon Arang yang berisi tentang sepak terjang Pu Barada. Serat ini sangat terkenal di Pulau Bali. Diceritakan bahwa Calon Arang adalah seorang janda penguasa ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Ia mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali yang meskipun cantik tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Erlangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya Empu Barada untuk mengatasi masalah ini. Empu Barada lalu mengirimkan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Ratna. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam dan keadaan pun kembali normal. Calon Arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Bahula yang menyerahkan kepada Empu Barada. Saat Calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Barada. Tanpa bantuan Dewi Durga, Calon Arang pun kalah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam Calon Arang. Keruntuhan Kerajaan Kediri atau Panjalu. Kerajaan Panjalu atau Kediri mengalami keruntuhan pada era Kertajaya. Para raton mengisahkan Kertajaya terlibat perselisihan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana tersebut kemudian meminta bantuan Ken Arok yang saat itu memimpin Tumapel setelah membunuh Tunggul Ametung. Tumapel kala itu merupakan wilayah takhlukan Kerajaan Kediri. Kebetulan pula Ken Arok juga berencana memerdekakan Tumapel dari Kediri. Bahkan berambisi menggulingkan pemerintahan Kertajaya. Pada tahun 1222 Masehi terjadi pertempuran di Ganter, di suatu tempat di lereng Gunung Dorowati, Malang. Berkat strategi jitunya, Ken Arok yang memimpin Tumapel akhirnya mengalahkan pasukan Kerajaan Kediri di bawah komando Kertajaya. Dikutip dari George Codes dalam The Indianized State of South Asia. Kekalahan Kertajaya sekaligus mengakhiri riwayat Kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan yang pada akhirnya dikenal dengan nama
Kerajaan Singhasari. Latihan mandiri. Apa yang menjadi latar belakang munculnya Kerajaan Kediri? 2. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Kediri? 3. Jelaskan perkembangan seni sastra dan seni bangun dari Kerajaan Kediri. 4. Bagaimana akhir dari Kerajaan Kediri? 5. Apa hubungan antara Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Tumapel? Selamat mengerjakan. Mempelajari dan melestarikan budaya lokal merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap sejarah nenek moyang. Berbakti untuk negeri.